Membaca berita bahwa pemerintah akan menalangi mega skandal Jiwasraya 20 triliun pakai APBN, maka saya komentar, wah seru ini bernegaranya. Selamat, baru tahu korupsi pejabat, korupsi di BUMN, kolusi kelompok pendukung dan oligarki ditanggung rakyat. Enak banget jadi pejabat sekarang ya, sirik gue, asli sirik. Dana talangan Jiwasraya mungkin ini solusi buat para nasabah Jiwasraya. Sisi lain, ini membuktikan keras kepalanya banyak pejabat bahwa nanti takut sistemik lah, mengancam ekonomi lah, takut nama baik hilang lah. Bos, yang geblek jangan dilindungi atau kalian merupakan bagian dari sistem yang bermasalah. Biarkan yang salah yang menanggung. Kita melihat hal beginian paling gerundel, kuapok lu. Tapi begitu melihat melindungi kesalahan dan kebobrokan pakai APBN, kita berkata, kuapok muka pandul. Makanya bernegara jangan berbisnis. Semua itu hanya sarana buat bancaan, bagi-bagi porsi. Lah enak yang dapat, terus yang hilang filenya di kejaksaan. Ya enak juga, wis cocok wis iki. Surga banget deh kesannya para kriminal di negara ini ya. Ini negara para berdebah emangnya. Ya nggak begitulah ngurus negara. Old mind dan old system harus diubah. Itu fundamental berpikir. Cara lama yang sudah puluhan tahun tidak mau diubah. Itu yang membuat kalian punya banyak uang di luar negeri kan ya. Karena itu nggak bakal kalian mau berubah. Lah enak, ngapain berubah? Oke lah, banyak yang sudah diubah saat ini di Indonesia. Kita akui ada pembangunan bagus, iya, tapi belum menunjukkan hasil positif. Kita belum jadi negara pemenang. Kita masih pakai GBHN negara lain. Kita masih kejepit di gambar map buatan orang lain atau negara lain. Kita tidak punya nation interest yang berdaulat. Paling hanya proyek negara dan anggaran yang dibicarakan. Bukan grand plan mau jadi apa negara ini. Di sini terpancing kita selalu untuk membantu dan memberikan kontribusi. Banyak orang yang kepala dingin melihat pendekatan bosman sebagai alternatif. Namun kalau otak pendek dan gak berilmu, bahkan mengirim buzzer menganggap bosman ini anti pemerintah. Gak pernah kita ini anti. Kita selalu memberikan masukan agar lebih baik lagi. Memang karena school of thought-nya beda, jadi landasan keilmuannya beda, muscle knowledge-nya beda, terlihat anti. Karena saat ini cara mendoktrinnya adalah apapun yang beda artinya melawan. Ngono ya. Padahal ini semua adalah perilaku alami. Contoh ikan selalu berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Begitu cara melihat perbedaan. Lupa, buzzer mah gak peduli sama bangsa negara ya. Pokoknya hanguskan orang yang berbeda dengan pejabat sekarang. Pejabat sekarang selalu benar dan berpikir untuk rakyat. Tidak ada cara yang lebih baik dari cara pejabat sekarang. Titik. Mudah-mudahan gak resesi 2 kuartal berturut-turut. Kalau ternyata 3 kuartal ke depan minus, bahkan 4 kuartal minus, yopo. Gampang. Bangun narasi. Narasi pejabat tidak pernah salah. Yang salah orang yang beda pendapat. Aman kalau begitu. Sudah punya narasi-narasi doktrin ya. Para buzzer kan ada mastermind-nya. Ya alhamdulillah aman kalau kayak gitu. Silahkan. Kalau udah punya narasinya lanjutkan. Selamat kalian aman di atas sana. Aman. Kebetulan rakyat sekarang memang cuma butuh narasi kok. Silahkan lanjutkan bos. Kalau kita bagaimana? Ya kalau kita mah terus membangun Karsa dan mengingatkan bersuara versi kita membela NKRI. Gak didengeri, syukur. Dipakai alhamdulillah. Ini semua untuk Indonesia menang. Kita kembali mengingatkan sejarah. Sejarah yang mengingatkan bahwa Nusantara ditakdirkan jadi global player sejak lahir. Sekarang sayang, kita belum melihat rencana ke depan kita sebagai global player. Masih tarkam, masih antar kampung. Globalnya masih nyender sama superpower. Sayang banget deh. Sekali lagi, sangat disayangkan pengelolaan negara, pejabat negara, dan politikus melihat negara Indonesia tanpa wawasan sejarah. Tanpa paham kekuatan geoekonomi, yaitu kekuatan geografi untuk keuntungan ekonomi. Tidak memainkan geopolitik, yaitu kekuatan geografi untuk keunggulan politik bernegara. Dan pastinya tidak punya geostrategi. Memanfaatkan kekuatan geografi untuk faktor penekan bernegara. Intinya saat ini bagaimana membagi-bagi APBN doang otaknya. Membuat peraturan yang sedikit menguntungkan rakyat. Rakyat hanyalah sapi yang diperes-peres susunya tapi nggak dikawin-kawin. Nikahnya pejabat itu setelah menjadi pejabat bukan dengan rakyat tapi dengan oligarki, dengan kelompoknya dan dengan politikus penguasa Senayan. Ngono ya? Oke, rakyat habis digrepek-grepek doang dan herannya rakyat gak kapok-kapok malah memuja-muja pejabat seperti itu. Hero-nya dijunjung. Top dah doktrin dan propagandanya. Top Marco top. Kagum gua. Udah selesai ngegosip, kita lanjut. Kita menengok sejarah sebentar. Kita tahu doktrin jalur sutra itu seakan-akan jalur hebat. Karena mungkin banyak pejabat sekarang kemakan propaganda film Tiongkok dan berbisnis dengan Tiongkok kedalaman. Sampai budaya dan doktrin gak bisa dibedain. Jalur sutra di abad pertengahan mendadak jalurnya sepi. Kota-kota Eropa Timur dan Asia Barat yang tadinya jalur ekonomi mati hanya kurang dari 50 tahun.
50 tahun dari apa? Dari majunya dunia maritim perkapalan di abad 14 dan 15 sehingga pada perjanjian Zaragoza dunia dibagi oleh dua raja laut, Portugis di sisi timur, Spanyol di sisi barat. Ini kayak kita sekarang Tiongkok Amerika lah kira-kira ya. Spanyol ke Amerika Utara Selatan, Portugis ke India sampai timur jauh yaitu Nusantara. Jalur sutra kalau dengan jalur maritim atau maritim lain tersebut beda. Jalur maritim lebih powerful. Jalur sutra musnah tinggal debu sekarang. Jalur maritim yang melewati Indonesia bahkan tidak berubah sejak zaman awal dunia maritim tahun 1511. Awal puncak penjelajahan mencari dunia baru, mencari sumber bahan baku baru. Dulu rempah adalah isi dari jalur maritim yang kemudian hari disebut jalur rempah atau spice route. Adalah jalan menuju kemakmuran. Rempah Nusantara telah membawa bangsa Inggris, Belanda, Portugal ke zaman keemasan mereka. Negara Eropa makmur berkelimpahan karena rempah Nusantara. Jadi sedari awal Nusantara memang ditakdirkan menjadi global player dan menjadi pembawa kemakmuran dunia. Ketika komoditas rempah menjadi industri, kebutuhannya rupanya bisa dipenuhi oleh daerah lain di awal abad 20-an. Maka terjadi pergeseran besar di mana bukan yang di permukaan tanah yang menjadi sasaran sekarang, namun yang berada di dalam tanah, yaitu mineral bumi. Perlu diingatkan, di dalam perdagangan rempah dikatakan wilayah Maluku, wilayah Pulau Run misalnya. Jangan bayangkan kekuatan militer yang berkuasa. Sejak awal Bulognya Maluku sudah berdiri, namanya Untatang, yang membagi rata petani dan deal dengan pihak asing. Pedagang Arab, pedagang Tiongkok, sampai Portugis, Inggris adalah Untatang ini. Baru ketika Belanda kemaruk, greedy dan tamak, mereka membuang 15.000 penduduk wilayah penghasil pala tersebut, tinggal tersisa 1000-an dan ada banyak pembunuhan terjadi. Ini namanya perampokan atau state sponsor terrorism. Hasilnya diambil habis-habisan sampai jatuh nilai pala tadi, namun Belanda sudah kaya raya. VOC tepatnya kaya raya. Terus bergilir, kemudian masuklah ke komoditi lain yaitu karet, teh, kopi, coklat. Kemudian bahan baku tersebut semua akhirnya dikuasai oleh VOC. Apa pelajaran yang bisa ditangkap kali ini? Ingat, pelajaran bukan okupansi militer sejak awal, tetapi okupansi ekonomi. Jadi bagi saya, bullshit bekerja sama dengan Tiongkok dan IMF itu. Itu bullshit besar. Foreign direct investment yang ada di otak pejabat adalah pemahaman anak bangsa yang otaknya sudah terpesona oleh globalis. Ini sebenarnya penjajahan sama seperti VOC di awal masuk selama 200 tahun sampai akhir tahun 1900-an kira-kira. Di saat dunia bergeser jauh di mana rempah bukan lagi primadona tapi sumber di dalam bumi yang jadi primadona seperti minyak, gas, batu bara dan mineral lainnya. Jadi sekedar mengingat, apapun perusahaan asing masuk ke Indonesia menggarap, mengambil, mengelola isi bumi Indonesia, itu penjajahan. Ide ini maka saya tekankan, kalau mandat di tangan generasi muda di tahun 2024, tidak ada perusahaan tambang di Indonesia milik asing. Setidaknya 50% adalah lokal, di mana proses hilirisasi setelah tambang tadi, mineral tadi, hilirisasinya 100% lokal. Cukup sudah dibodohi oleh asing selama 300 tahun diambil rempah dan apapun yang dihasilkan oleh alam Indonesia. Namun begitu bahan baku alam di Indonesia disentuh asing dan didiamkan, artinya dua. Satu, geblek tidak paham nasionalisme. Yang kedua adalah memang kaki tangan asing.